Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsiran wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang kami cintai karena Allah. Puji syukur mari kita senantiasa berbanyak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat waktu luang yang menyebabkan kita mampu untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Semoga segala amal perbuatan kita pada hari ini semuanya dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita saat ini yang istiqomah mengikutinya. Mudah-mudahan kelak Allah takdirkan kita dapat bertemu dengan beliau di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatnya, dan bersama-sama pula dengan beliau Allah ridho masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang saya hormati, kaum muslimin muslimat yang kami cintai karena Allah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 97, 98 dan 99 Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhu wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pemberitahuan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan yang artinya, maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang lelap tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami yang datang pada pagi hari di ketika waktu duha ketika mereka sedang asik bermain-main? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah atau makar Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain daripada orang-orang yang rugi. Nah, ini peringatan-peringatan ini sebenarnya berkaitan juga dengan ayat sebelumnya, dengan janji Allah. Ayat yang 96, Allah menjanjikan kebaikan, Allah menjanjikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ayat yang 96 justru Allah menjanjikan di sini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah sebenarnya memberikan harapan. Tetapi apabila harapan dan janji itu kemudian lengah disikapi oleh kita kaum muslimin, oleh penduduk negeri-negeri, terutama adalah orang-orang yang beriman, bahkan kemudian melakukan kedustaan-kedustaan, maka kemudian Allah akan menyiksa. Di ayat 96 ini Allah menyatakan, dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, Allah menjanjikan pasti kami akan turunkan atau melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka justru mendustakan.
ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini sebenarnya bagian dari kewajiban kita untuk mengingatkan ayat ini. Tentu mengingatkan tidak hanya sekedar mengingatkan, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kewajiban-kewajiban bagi setiap muslim untuk kemuliaan, untuk kebahagiaan, untuk kemakmuran, untuk kedamaian dan tegaknya izzah Islam wal muslimin. Maka di dalam mewujudkan janji-janji Allah itu ada persyaratan amanu wa taqwa, yaitu beriman dan bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa itu adalah memegang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik, sebagai umat pilihan Allah yang diturunkan di muka bumi ini atas segala umat manusia. Yaitu apa? Kewajiban itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Saya memilih amar ma'ruf saja, tidak mau nahi munkar. Maka apabila itu yang kita pilih, kita akan menjadi orang yang ingkar terhadap salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga dengan itu pula kita tidak akan dinilai sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu saudaraku, para jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ini mesti kita lakukan. Sebab kita sudah sama-sama mendengar pemberitahuan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, dzalika afdalul iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Kalau tidak mampu dengan lisanmu, dengan hatimu. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Tetapi dengan tangan ini maksudnya apa? Yaitu kekuasaan. Nah, bagi kita yang tidak punya kekuasaan, bagaimana? Tetap dengan tangan kita. Bagaimana tangan kita? Yaitu dengan tulisan. Kita buat pernyataan rame-rame, ditandatangani bersama-sama, itu tangan kita. Seandainya di sekitar kita ada rumah-rumah kosong dikontrak, ternyata setelah diselidiki kontrakan itu digunakan untuk pembuatan narkoba misalnya begitu, maka ya kita harus tetap protes. Protesnya dengan apa? Ya dengan tangan kita. Jangan hanya dengan lisan. Lisan sih nanti yang kedua. Dengan tangan kita dulu. Para tokoh masyarakat, para ulama yang ada di masyarakat itu, kemudian membuat surat pernyataan, teguran, protes ditujukan kepada siapa? Kepada penguasa. Karena sebenarnya kewajiban utama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban para penguasa. Siapa penguasa yang ada di sekitar kita? Ketua RT, ketua RW, lurah, camat. Kemudian mungkin aparat keamanan, kepolisian dalam hal ini. Kita buat surat tanda tangan itu bersama-sama. Itu adalah bagian dari cara kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan memang sekali lagi amar ma'ruf nahi munkar ini tidak bisa dipisahkan. Dalam kenyataannya memang masih banyak orang-orang yang memilih amar ma'ruf saja, tapi takut dan cari aman untuk bernahi munkar. Makna nahi munkar di sini adalah mencegah dan memberantas kemungkaran. Kalau mencegah artinya segala sesuatu itu belum terjadi. Sejak awal sudah dideteksi dini, kemudian dilarang, dicegah jangan sampai terjadi di wilayah itu ada kemungkaran. Misalnya akan ada pendirian rumah hiburan, di mana rumah hiburan itu nanti dijual minuman keras. Kemudian juga mungkin ada transaksi-transaksi yang lain. Nah, itu namanya mencegah. Supaya tidak terjadi, maka mesti dicegah dulu. Izinnya seperti apa, digunakan untuk diteliti benar, sehingga dilarang ada di wilayah kita. Itu contoh-contohnya. Akan ada rumah-rumah yang lain yang digunakan untuk pemurtadan misalnya. Itu adalah bagian dari pencegahan. Kalau sudah terjadi, awalnya kita tidak tahu, bagaimana diberantas. Bagaimana memberantasnya? Yaitu harus tindakan tegas. Tidak hanya protes, hanya di WA atau di videokan kemudian disebarluaskan, malah kita nanti kena undang-undang. Protes kita diwujudkan dengan nahi munkar, memberantas. Datangnya rame-rame, tapi dengan cara yang baik. Disurati lebih dahulu, ditegur lebih dahulu,
ditebuskan kepada aparat setempat atau penguasa setempat. Ini adalah kewajiban. Sebab terjadinya banyak kemungkaran itu bukan karena mereka kuat. Sekali lagi, bukan karena itu mereka kuat. Kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan bukan karena mereka kuat. Sebenarnya karena orang-orang baik yang ada di sekitar itu diam, tidak berani berkata-kata, tidak berani melakukan nahi mungkar. Itulah masalahnya. Nah, mungkin inilah yang menjadi sebab sehingga Allah tidak menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, bahkan menurunkan iqab, menurunkan hukuman-hukuman. Izzah Islam wal muslimin, kehormatan kaum muslimin dan juga kehormatan Islam ini kemudian menjadi runtuh gara-gara apa? Orang-orang baiknya hanya berdoa saja, tidak mau berbuat. Bahkan ketika ada yang berbuat kemudian boro-boro mendukung tapi malah mencela karena khawatir nanti kedudukannya juga terganggu atau goyah. Sudahlah, jangan sampai kemudian membuat huru-hara. Kita tidak membuat huru-hara. Nah, inilah syarat dimuliakannya kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala dan syarat akan diturunkannya keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau itu tidak kita lakukan, justru sebaliknya Allah kirimkan bala dan bencana. Ancaman Allah tadi sangat jelas, diawali dengan janji, tetapi janji itu didustakan, orang menganggap sepele, tidak mau bergerak, maka akhirnya Allah kirimkan bala itu, siksaan itu, iqab itu, yang bisa jadi terjadi di malam hari ketika kita sedang lelap tidur, banjir tiba-tiba datang, atau kebak bumi tiba-tiba datang, atau gunung meletus tiba-tiba datang, atau longsor tiba-tiba datang, atau dikirim ke bencana itu di waktu duha, ketika kita sedang asik bermain-main urusan dunia, lengahlah kita. Nah, kaum muslimin tidak pernah merasa nyaman, maka tiap malam kita bangun. Bangunnya tidak hanya sekedar untuk sholat, tapi juga untuk mengawasi masyarakat sekitar. Makanya di dalam hadis Rasulullah pernah menyatakan, meronda satu malam saja di batas wilayah negerimu, masyarakatmu dari para musuh, dari para penjahat, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat malam 1000 malam dan dipuasai siang harinya sampai 1000 hari berturut-turut. Artinya ronda satu malam itu mengalahkan sholat malam 1000 malam, mengalahkan puasa terus-menerus 1000 hari untuk mengamankan negerinya. Jangan yang ronda malah anak-anak geng motor di jalan-jalan, kita lelap tidur. Saya kadang-kadang sedih ya, dari atas rumah ya, kemudian melihat ke jalan. Ternyata yang bergerak anak-anak jalanan, anak-anak remaja ABG itu. Ada 15 orang dan sebagainya. Saya bawa senapan dari atas. Ya, hanya menakut-nakuti saja. Dari atas kita tembakkan senapan tikus itu, senapan angin. Ya, di atas tiang listrik. Das gitu ya. Mereka akhirnya tengah mau kemana dan sebagainya. Ini perlu dilakukan, meronda seperti ini, karena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini adalah yang menyebabkan umat Islam itu mulia dan dimuliakan. Kita ingat ya, pesan dari Allah di dalam surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Sangat jelas di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan kaum, segolongan umat. Artinya ini kelompok-kelompok yang mewakili umat Islam, komunitas-komunitas, apalagi kalau seluruh umat Islam gitu ya, yang terus menyeru kepada kebajikan. Kalau namanya menyeru ya seperti ini di masjid-masjid, memerintahkan. Nah, yang namanya memerintahkan itu dengan kuasanya di wilayahnya, perintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, artinya yang bermanfaat bagi masyarakatnya, dan cegahlah segala bentuk kemungkaran atau berantaslah segala kemungkaran. Jadi mesti ada di antara kelompok orang itu yang melaksanakan kewajiban ini. Mereka itulah orang yang beruntung. Makanya di masjid-masjid mestinya ada laskar, ya, laskar masjid atau keamanan masjid. Karena apa? Sedih kita ya peristiwa imam mau sholat subuh tahu-tahu dibacok misalnya begitu. Karena nggak ada yang ronda, Pak. Yang ronda anak-anak jalanan tadi atau preman-preman yang suruhan tadi. Nah ini, orang mau ke masjid, mau sholat, dibuat takut. Ini gara-gara umat Islamnya gak kompak,
Tidak ada yang meronda, padahal kewajiban meronda termasuk tadi dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah orang-orang yang beruntung. Maka kita umat Islam mestinya mengambil peran kita sebagai orang-orang yang beruntung ini. Apalagi di dalam surat Ali Imran ayat 110, yang menyebabkan umat Islam itu umat pilihan Allah adalah karena amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini wahai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tetapi punya syarat di situ, kewajibannya dengan kewajiban ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu tetap memerintahkan untuk berbuat yang baik-baik dan melarang atau memberantas segala bentuk kemungkaran, diiringi dengan wa tu'minuna billah, didasari dengan keimanan kepada Allah. Inilah ciri orang yang bertakwa. Walau anna ahlul kitab, ya, jika seandainya ahlul kitab itu ya melakukan yang seperti ini, ya, maka itu lebih baik bagi mereka. Tetapi orang-orang ahlul kitab itu sebagian besar mereka adalah kufur, ya. Ada yang beriman, tetapi sebagian besar dari mereka adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan pembeda kita atau furqan bagi kita umat Islam itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini yang harus kita jadikan motivasi dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita hanya mencari aman. Ya, saya tadi pagi atau tadi agak siangan dikit ya melihat video Ustadz Felix ini, bagus sekali dia. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bisa mengalahkan segala orang-orang yang hanya aktif beribadah. Ya. Bisa jadi seorang yang sholat malam setiap malam, ya, kemudian puasa juga setiap Senin dan Kamis, tapi ketakwaannya itu tidak bermanfaat bagi orang lain, dan dia bisa jadi malah menjadi orang-orang yang celaka. Karena apa? Ada sifat riya, ada sifat meninggalkan kewajiban yang lain. Sebagaimana Israiliyat yang dijelaskan di dalam hadis Israiliyat itu, ada seorang ahli ibadah yang ibadahnya 200 tahun sehingga tempat sujud rukuknya itu, tempat munajatnya itu di atas batu seperti seperti wajan, seperti penggorengan. Dia hanya munajat di situ. Gara-gara apa? Meninggalkan masyarakatnya yang susah diatur, sehingga dia pergi ke bukit beribadah di situ 200 tahun lamanya. Tetapi ternyata apa? Dia ahli neraka, meninggalnya diterkam harimau. Ini kisah Israiliyat ya, ketika Isa putra Maryam diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu hikmah, bertanya kepada Nabi Khidir. Tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Kalau yang di Al-Qur'an surat Al-Kahfi itu adalah Musa. Tetapi di sini menceritakan Isa putra Maryam pergi untuk mencari ilmu hikmah dengan menemui Nabi Khidir. Di dalam perjalanan ketemu dua makhluk. Yang pertama perompak, yaitu orang yang suka merampok, merampas harta orang-orang kaya yang ingkar, kemudian dibagikan kepada fakir miskin di masyarakatnya. Dia menyamar jadi perampok, ya, karena ajakan dakwahnya ditolak oleh orang-orang kaya, diingkari oleh orang-orang kaya, sehingga malam harinya dia kemudian menggunakan atribut yang lain, dirampoklah orang-orang kaya itu, dibagikan kepada fakir miskin supaya makmur. Tapi ketika Nabi Isa berjalan, kemudian dicegat, mau dirompak juga, ya. Ketika mau dirompak, kemudian mau dirampok, ya, kemudian Nabi Isa kaget, lalu berhenti, malah mengucapkan salah. Perampoknya tanya, siapa kau? Aku adalah Isa putra Maryam. Hendak kemana kau? Aku hendak belajar menemui Nabi Khidir. Kemudian dia menghormat. Kalau begitu, titip salam untuk Nabi Khidir. Tanyakan kepada Nabi Khidir, kelak saya akan dimasukkan ke dalam neraka nomor berapa. Coba Pak, perompaknya sadar diri gitu ya, karena dia perilakunya merompak, meninggalkan dakwahnya dalam dakwah yang langsung, tapi bukan untuk meninggalkan dakwah, tapi dakwah siang harinya, malam harinya dia bergerak untuk mengambil harta orang-orang yang pelit, yang rakus, yang tamak, dibagikan kepada fakir miskin. Dia bertanya seperti itu sehingga tidak jadi dirampok. Lanjutkan perjalanan, Nabi Isa melewati sebuah hutan yang pekat, yang padat, yang mengerikan. Kemudian karena kemalaman di situ, maka Nabi Isa ingin berlindung. Ketika itulah dia melihat di sebuah bukit ada cahaya, ya, di atas bukit itu. Maka dia yakin di atas bukit itu ada makhluk, ada orang.
Maka dia naik di situ, ternyata benar ada orang yang sedang bertapa, beribadah, sujud dan rukuk di situ bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa mengucapkan salam, mereka dia marah, tersinggung karena apa? Semedinya, munajatnya terganggu, kekhusyuannya terganggu. Kemudian marah, hendak dipukul lah Nabi Isa, kemudian mundur sedikit, lalu kembali bahwa dia mengenalkan dirinya adalah Isa putra Maryam yang kemalaman di perjalanan. Dia minta izin untuk ikut di situ, sekedar mengamankan diri dari binatang-binatang buas. Maka tidak jadi ditebas, tidak jadi dibunuh, kemudian tidur di situ. Tetapi esok harinya si pertapa ini bertanya, hendak kemana sebenarnya engkau wahai Isa? Aku hendak menemui Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmu hikmah. Kalau begitu titip salam kepada Nabi Khidir, ya, dan tanyakan kepada Nabi Khidir, saya akan ditempatkan di surga nomor berapa? Jadi agak sombong Pak ya, karena ibadahnya diceritakan. Saya sudah beribadah di sini 200 tahun karena saya jengkel kepada masyarakat yang susah diajak untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya Nabi Isa melanjutkan perjalanan, singkat cerita sampai ketemu Nabi Khidir belajar ilmu-ilmu hikmah. Pada saat hendak pulang, Nabi Khidir menegur, wahai Isa, adakah amanah yang kau lupa untuk kau sampaikan kepadaku? Benar, wahai Nabi Khidir, ada kelupaan. Pada saat saya berangkat ketemu seorang perompak, kemudian saya hendak dirompak. Dia titip salam kepada engkau dan menanyakan kepada engkau akan dimasukkan ke dalam neraka nomor berapa. Nabi Khidir kemudian menjawab, perompak itu sebenarnya adalah orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar siang harinya, tapi tidak didengar oleh masyarakatnya, sehingga dia terpaksa melakukan di malam hari untuk merampas harta orang-orang kaya yang pedit, yang tomak dan lain sebagainya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Katakan kepada dia supaya setelah itu dia berhenti untuk merampok, lanjutkan dakwahnya. Karena orang-orang yang dirampok itu kemudian setelah tahu, dia akan memberikan hartanya dengan sukarela, dan dia akan ditempatkan dalam surga urutan nomor 5, tingkat nomor 5. Masya Allah. Kemudian satu lagi wahai Nabi Khidir, ada seorang pertapa ahli ibadah yang ibadahnya 200 tahun sehingga tempat sujud rukuknya, tempat semedinya dan sebagainya itu kemudian seperti penggorengan, dia ada di situ. Ya, dia titip salam kepada engkau wahai Nabi Khidir, dan dia bertanya kepada engkau akan ditempatkan di surga nomor berapa. Kemudian Nabi Khidir menyampaikan, sampaikan olehmu wahai Isa, sesungguhnya dia nanti akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, urutan yang ke-7, dan meninggalnya diterkam harimau. Nabi Isa protes, wahai Nabi Khidir, bagaimana bisa? Dia beribadah, bermunajat kepada Allah setiap hari, bahkan 200 tahun lamanya. Ketahuilah wahai Isa putra Maryam, ibadahnya itu tidak pernah setara, tidak pernah sebanding dengan ibadahnya umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir nanti. Karena umat Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek, urusannya banyak. Maka barang siapa yang menyisihkan waktu di antara kesulitannya itu, sholat 2 rakaat saja, karena perintah nabinya, maka itu mengalahkan sholatnya orang ini 200 tahun lamanya. Karena ada perintah dari Rasul, ada sunnah dari Rasul. Sedangkan orang ini beribadah tidak pernah ada suruhan dariku. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, menyombongkan diri sendiri, meninggalkan masyarakatnya dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Nabi Isa ketika itu berdoa, ya Rabb, jadikanlah aku kelak di akhir zaman sebagai salah satu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Khidir menjawab, amin. Doa Nabi Isa dikabul. Maka diabadikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa nanti kelak di akhir zaman akan turun menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi Imam Al-Mahdi, menyelamatkan manusia dari tipu daya Dajjal, memberantas kesyirikan, menghancurkan tiang-tiang salib dan membunuh babi-babi. Nah, itulah kisah Israiliyah. Jadi inilah yang disebut kita tidak boleh hanya menjadi orang yang takwa, menikmati kenikmatan ketakwaan itu sendirian. Karena kita mesti menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi umat yang terbaik yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW mengingatkan kita banyak sebenarnya hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Salah satunya Rasul bersabda begini di dalam Sunan atau Broni, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia,
Muru bil ma'ruf, ajaklah manusia kepada yang baik-baik atau perbuatan yang baik-baik atau kepada kebaikan. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari segala bentuk kemungkaran. Qabla, kata Nabi, qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum, sebelum kalian berdoa kepada Allah tetapi tidak diijabah. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum, dan sebelum kalian memohon ampunan kepada Allah sehingga tidak diampuni. Innal amru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar la yuqarribu ajala, sesungguhnya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mendekatkan ajal kalian. Jadi jangan takut, maksudnya begitu. Hanya gara-gara amar ma'ruf nahi munkar kemudian nanti bakal ditembak mati. Tidak, kalau belum takdirnya gak akan terjadi. Ya. Jadi Allah selamatkan kalau memang bukan takdirnya. Ya. Sehingga dengan hadis ini Umar bin Khattab itu bersumpah, ya, seandainya ada 1000 mujahid maka saya salah satu di antaranya. Sumpah Umar bin Khattab luar biasa. Mujahid di sini maksudnya yang rela mengorbankan diri, harta dan jiwanya untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, memberantas segala bentuk kemungkaran. Kalau hanya ada 100 mujahid saya salah satu di antaranya, kata Umar bin Khattab. Kalau ada 10 mujahid saya salah satu di antaranya. Kalau hanya ada 1 mujahid sayalah orangnya. Sehingga dengan sumpahnya itu kemudian Rasulullah menyatakan Umar ini paling ditakuti oleh iblis dan para sekutunya, setan-setan. Sehingga kalau Umar lewat mau jalan, di situ ada iblis atau para anak buah setan, mereka menyingkir ketakutan dengan Umar bin Khattab. Nah, ini adalah bagian dari kewajiban kita. Sebab amar ma'ruf nahi munkar ini adalah bagian dari salah satu syarat dikabulkannya doa. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita mohon ampun, lakukan kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan hanya amar ma'ruf saja, nahi munkarnya juga dilakukan. Bagaimana caranya tadi? Misalnya kita ronda, ada kegiatan yang mencurigakan, ya mengarah kepada kemungkaran, cegah sejak dini. Jangan sampai nanti itu kan nggak mengganggu kita. Kalau mereka sudah merajalela, kita kemudian baru protes, nggak akan bisa. Apalagi sudah kemudian mengupah sana, mengupah sini, aparat keamanan sudah dikasih hadiah dan sebagainya, berat urusannya. Nah, inilah sehingga pada saat itu kita berdoa tidak diijabah, mohon ampun tidak diampuni. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasul pernah bersabda begini, saya bacakan artinya saja. Kalian saat ini berada jelas di atas petunjuk Rabb kalian, maksudnya kepada sahabat ketika itu, ya, kepada sahabat ketika itu, yakni selalu menyeru manusia kepada kebaikan, selalu mencegah manusia dari segala bentuk kemungkaran, dan selalu berjuang, ya, menegakkan agama Allah atau berjihad di jalan Allah. Kemudian akan muncul di kalangan kalian 2 hal yang menipu kalian, yang melenakan kalian. Menipu itu artinya melenakan, ya, membuat kita tidak sadar, yaitu lupa diri dengan kemauan hidup dan terjerumus dalam kebodohan. Kalian akan beringsut-ingsut, bergeser ke arah situ perlahan-lahan, ya, sedikit demi sedikit. Beringsut-ingsut itu maksudnya pelan-pelan, tidak sadar, ya, dan terjangkit kecintaan terhadap dunia yang berlebih-lebihan. Kalau sudah terjadi hal yang demikian, kalian akan enggan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi enggan kalau sudah begitu, beringsut sedikit-sedikit, apalagi sudah nikmat, ya, nyari aman gitu, ya, akhirnya enggan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang-orang yang dakwahnya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, tersinggung dia, telinganya panas, ya, modelnya begitu. Apalagi diajak berjihad, sulit, ya, bahkan berusaha untuk menghalang-halangi, ya. Pada saat itu orang-orang yang membela ajaran Al-Quran dan Sunnah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu adalah golongan sabiqunal awalun, kata Nabi. Akan termasuk otomatis, walaupun orang di akhir zaman, maka dia akan termasuk golongan sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama berada dalam Islam, atau orang-orang yang pertama-tama, ya, mengakui sebagai orang Muslim. Ini adalah perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 103-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sebenarnya petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya banyak sekali. Ayat-ayat kauniyah ini, ya, saat ini misalnya Gunung Merapi,
ya kemudian banjir, kemudian gempa. Ini sebenarnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengingatkan kita umat Islam supaya peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Musibah-musibah yang silih berganti seperti itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Tapi adalah hukuman ya bagi orang-orang yang berbuat kekufuran. Ya, dikirimkan penguasa-penguasa yang tidak baik, itu sebenarnya hukuman dari Allah. Ya, dikirimkan para penguasa-penguasa yang fasik, yang zalim, dikirimkan penyakit-penyakit yang beraneka ragam, kemiskinan, terpuruknya ekonomi kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin dihinakan, ya, gempa bumi, banjir, longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk bagian dari hukuman atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah ini karena kita sebagai umat Islam lengah terhadap kemuliaan kita sendiri, yaitu kemuliaan untuk menjadi orang-orang yang unggul dan diunggulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak komitmen dengan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kita enggan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita hanya beramar ma'ruf saja, nahi mungkarnya entar. Ya cukup orang-orang yang berani aja. Nah, ini bahayanya. Sehingga Rasulullah mengingatkan, walladzi nafsi biyadi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikunnallaha ayyuhata 'alaikum 'iqaban minhu tsumma tad'unahu yustajabu lakum. Demi Rabb yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kata Nabi. Sumpah Nabi ini, hendaklah kalian selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jika kalian berhenti, Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman, mengirimkan kepada kalian iqab yang bertubi-tubi. Lalu kemudian kalian berdoa tetapi tidak dikabulkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di dalam redaksi yang lain Rasul juga menyatakan la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitallahu 'alaikum sirarakum fa yad'u khiyarakum fa la yustajabu lahum. Hendaklah kalian terus-menerus tidak pernah berhenti untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian enggan melakukannya, maka Allah akan mengirimkan penguasa-penguasa atas kalian dari kalangan orang-orang yang paling jahat di antara kalian. Ini kita berhenti, kita enggan, kita malas, kita merasa enggak nyaman gitu ya kalau nahi munkar atau amar ma'ruf nahi munkar, maka justru Allah kirimkan penguasa-penguasa yang dikirim Allah itu penguasa orang-orang yang paling jahat di antara kita. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang-orang terbaik di antara kalian berdoa, memohon, tetapi permohonannya tidak diijabah. Memohonkan ampunan, permohonan ampunannya juga tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang tetap semangat. Ya, seperti Umar bin Khattab lah, apalagi kalau kita bersahabat bareng. Ya. Jangan sampai kita termasuk kelompok-kelompok yang setuju atau yang ikut gitu ya, membubarkan pengajian-pengajian. Ya, misalnya begitu. Ini kan sedih kita ya, ada pengajian-pengajian yang mengajak kepada kebaikan untuk menjelaskan ini mungkar, ini zolim, ini fasik, ini musyrik dan sebagainya. Kemudian malah dibenci. Kita tidak nyaman. Nah, ini jangan sampai terjadi. Justru kita harus menjadi pembela. Perintahnya juga jelas di dalam surat At-Taubah ya, ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian membersamai atau bersama dengan orang-orang yang berada dalam kebenaran. Yang berada dalam kebenaran itu artinya yang mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang rela untuk membersihkan segala bentuk kemungkaran ya, di dalam masyarakat dan terus mengajak manusia kepada ajaran tauhid. Sehingga dengan cara seperti itu Allah menunda segala bentuk hukuman, iqab dan lain sebagainya. Ya, sehingga dengan cara seperti itu Allah kemudian alihkan hukuman itu di tempat yang lain. Nah, kalau saya kemudian tadi pagi sempat zoom ya dengan saudara kita yang ada di Padang ya, dia teman lulusan dari IPB, jadi guru di sana. 2 kilo dari daerah yang terkena musibah banjir lahar dingin itu. Ya, dia juga bersaksi karena juga dulu ini adalah teman kita berdakwah ketika masih menjadi mahasiswa
dan juga selalu mengikuti dakwah kita dan terus melaksanakan dakwah juga di lingkungannya. Ya, ternyata orang-orang baik di sana itu kemudian sudah diam, Pak. Orang-orang yang baik, orang-orang yang ya di tanah Minang itu kan banyak orang-orang yang jelas, tegas dan sebagainya, tapi kemudian lelah karena dikalahkan, karena terancam dan sebagainya, kemudian lelah di dalam amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mulailah terjadi kemungkaran-kemungkaran. Orang-orang yang baiknya kemudian abai, tidak mau mengingatkan karena khawatir nanti kena pasal-pasal pasal-pasal fitnah dan sebagainya, radikal dan sebagainya. Dia diingatkanlah itu dengan banjir lahar dingin. Jaraknya cuma 2 kilo ya. Hutan tadi reuni, ya saya kebetulan hanya hari lewat Zoom karena reuninya di Subang. Dia dari Padang, dari Aceh juga. Sudah kita juga menyatakan seperti itu. Kalau daerah-daerah kaum muslimin kemudian orang-orang baiknya sudah diam saja, maka diingatkan dengan itu. Sehingga ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 25 itu nyata. Termasuk ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Anfal yang kita baca tadi 97, 98, 99 itu nyata dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 25 kan bunyinya jelas, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada iqab Allah, hukuman Allah, siksaan Allah yang tidak hanya akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaan Allah itu sangat dahsyat. Nah ini gara-gara orang-orang baiknya diam, sudah lelah, kemudian ngapainlah bukan urusan kita. Akhirnya Allah ingatkan seperti itu. Padahal kalau Allah sudah mengirim bencana, tidak akan ada yang bisa menolak. Orang yang baik maupun orang yang tidak baik semuanya digilas habis. Sampai-sampai ketika itu Aisyah bertanya kepada Nabi dalam hadis yang dikatakan, ya, Aisyah bertanya kepada Nabi, bagaimana orang-orang yang baik yang ada di sekitar situ? Orang-orang yang baik di sekitar di situ, ya Allah akan pisahkan nanti sesuai dengan kebaikannya. Apakah dia benar-benar orang beriman dan selalu bertakwa? Ya, itu urusan Allah. Maka juga dijelaskan dalam hadis yang lain ya, dari Ibnu Abi Dunya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah menemani seseorang yang ingin bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan orang yang ditemani tadi bertanya kepada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang hari keguncangan atau al-zilzal. Ya, al-zilzal itu yang diabadikan dalam surat Al-Zalzalah ya. Kita zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apabila orang-orang telah mendiamkan terjadinya zina, minum-minuman keras atau minuman yang memabukkan, kemudian dimainkannya alat musik hingar-bingar, maka Allah akan murka di langitnya, kemudian berkata kepada bumi, goncangkanlah mereka. Berhentilah jika mereka mau bertaubat dan menghentikan perbuatan-perbuatan mungkar mereka. Jika mereka tidak mau, maka hancurkanlah mereka semuanya. Pria tadi yang ditemani oleh Anas bin Malik bertanya lagi, wahai Ummul Mukminin, apakah itu merupakan azab bagi mereka? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, itu adalah peringatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi merupakan azab, siksaan yang dahsyat, kemurkaan dari Allah bagi orang-orang yang ingkar. Nah ini artinya apa? Segala sesuatu itu bentuknya peringatan. Kejadian di Sumatera Barat, kejadian mungkin di Sulawesi, kejadian mungkin juga di Jawa Tengah, yang terakhir ya termasuk di daerah Papua Nugini ya 300 orang terbenam. Itu semuanya adalah bagian dari peringatan. Di kita jangan sampai bilang kita di Bogor gak akan ada bencana. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang istiqomah dan komitmen di dalam melaksanakan tugas dari Allah untuk menjadi umat yang terbaik, yaitu amar ma'ruf nahi munkar bersama-sama dengan orang-orang yang berada dalam kebenaran. Demikian wallahu a'lam bishawab ya. Sekali lagi ini untuk motivasi bagi saya pribadi dan bapak-bapak dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita tetap semangat di dalam melaksanakan tugas kita, yaitu melaksanakan perniagaan yang tidak pernah rugi, yaitu jihad fisabilillah, amar ma'ruf dan nahi munkar.
Semoga Allah meridhoi segala amal perbuatan kita, menyatukan kita dalam golongan orang-orang yang berada dalam kebenaran, dan dijauhkan dari golongan orang-orang yang berada dalam kezaliman dan kemaksiatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.